Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Salam YouTuber semangat sukses. Umumnya seorang YouTuber itu menginginkan cepat-cepat memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu memenuhi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang untuk video panjang, atau 10 juta penayangan dalam waktu 3 bulan untuk video short atau video pendek. Dan di video kali ini saya akan tunjukkan kepada kalian cara mendapatkan subscriber dengan cepat. Tidak butuh bulan-bulanan, tidak butuh tahunan, tidak butuh mingguan. Cukup beberapa hari saja subscriber kalian bisa bertambah. Bahkan bertambahnya sudah memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu bertambah 1000 subscriber. Bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip. Untuk mendapatkan subscriber dengan cepat sebenarnya itu sangatlah mudah ya, apalagi di era sekarang ini, karena pada era sekarang ini banyak sekali penjual-penjual subscriber. Di sana itu mereka berseliweran, ada yang menawarkan dengan harga yang tinggi, ada juga yang sedang, bahkan juga ada yang murah. Bayangkan teman-teman, satu subscriber itu harganya ada yang Rp65, ada juga yang Rp100. Sekarang kita kalikan 1000 subscriber, berarti ketika harga satu subscriber itu Rp60, maka ketika kita butuh 1000, tinggal mengalikan menjadi totalnya adalah Rp65.000. Dengan uang Rp65.000 kalian sudah bisa mendapatkan 1000 subscriber. Dan perlu diketahui di sini bahwasanya saya membuat video ini bukan untuk promosi atau jualan. Saya hanya menginfokan kepada para YouTuber pemula bahwasanya sebenarnya sih ada cara yang cepat, aman, dan juga permanen. Hanya saja nanti ada efek negatifnya pula. Di semua yang kita lakukan itu pastinya ada sisi positif dan juga ada sisi negatif. Di antara sisi negatif, ketika kita membeli subscriber, itu subscribe yang masuk kepada kita itu bukan akun-akun alami. Yang digunakan oleh para jasa-jasa subscriber, penjual subscribe itu rata-rata adalah akun-akun tumbal, akun robot ya, seperti akun robot. Jadi akun yang hanya digunakan untuk mensubscribe saja, bukan untuk keseharian, bukan untuk membuka browser atau YouTube yang digunakan untuk sehari-hari, bukan. Tapi mereka hanya menyiapkan akun tersebut hanya untuk melakukan subscribe saja, sehingga ketika kita beli subscribe, otomatis mereka tidak akan mau menonton video kita karena tugas mereka itu sudah selesai. Setelah subscribe mereka akan pergi, selesai. Seumpama kita bikin video baru, apakah mereka akan menonton video kita? Tentu tidak. Itu suatu yang mustahil, karena subscribe yang masuk ke dalam channel kalian adalah subscribe abal-abal, alias kalau bahasa saya ya subscribe abal-abal, subscribe tumbal yang ditumbalkan untuk mensubscribe channel kalian. Itu efek negatif dari membeli subscribe. Adapun efek positifnya ya tentu tidak lain hanyalah kita bisa mendapatkan subscribe secara cepat, tidak membutuhkan 1 bulan, tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan, tidak pula membutuhkan waktu berminggu-minggu. Cuma butuh beberapa hari saja kita sudah bisa memenuhi satu persyaratan YouTube, yaitu 1000 subscriber. Cuman ya tergantung dari jasa-jasa penjual subscribe-nya. Kalau antriannya itu banyak, biasanya waktunya cukup lama lah, dalam memproses itu waktunya cukup lama. Tapi kalau antrian pada mereka itu sepi, kosong, alias sedikit, maka prosesnya pun akan semakin cepat. Dan itu saya sudah pernah mencoba membuktikan ya, untuk membeli subscribe. Jadi sebelum saya membuat video ini sebelum saya membuat video ini saya sudah membuktikan sendiri bagaimana sih membeli subscribe ke jasa-jasa penjual subscribe di luaran sana itu. Apakah aman, apakah permanen? Ternyata memang permanen guys. Dan itu juga bisa didaftarkan untuk monetisasi, bisa. Itu tadi yang perlu digarisbawahi adalah
Kalau kita membeli subscribe, tentu pondasi kita itu akan lemah. Pondasi YouTube kita, pondasi akun YouTube kita itu tentunya lemah, karena setelah kita monetisasi itu masih ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati, yaitu memenuhi $10 pertama dan juga $100 pertama. $10 pertama ini fungsinya untuk memverifikasi biodata kita, mulai dari nama, alamat, dan seterusnya, dan itu harus sesuai dengan KTP. Nanti kita akan mendapatkan email, di dalam email tersebut kita akan mendapatkan PIN yang diberikan oleh pihak YouTube, dan di situ nanti kita harus masukkan PIN tersebut. Nanti akan dapat arahan dari YouTube apa yang harus dilakukan. Baru setelah itu kalian masukkan alamat biodata kalian. Kemudian untuk $100 pertama setelah monetisasi itu berfungsi untuk pencairan dana. Batas minimum pencairan dana yang ada di dalam AdSense YouTube kita itu $100, yaitu kalau dikurskan di dalam rupiah sekitar 1.300.000. Sehingga kalau di bawah 1.300.000 kita harus menunggu, dan itu sudah saya pernah alami ketika saya membeli subscribe, ketika saya melakukan sub for sub, melakukan jalan-jalan pintas yang tidak dibenarkan oleh pihak YouTube. Setelah monetisasi, untuk mencapai $100 pertama itu sulit. Bahkan saya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengumpulkan 1.300.000. Lama sekali guys. Bayangkan kalau setelah monetisasi, gaji yang masuk di dalam AdSense kita cuma 1.000-2.000. Tentu butuh waktu beberapa bulan untuk pencairan dana. Dan itu bukan keinginan para YouTuber, karena keinginan seorang YouTuber itu bagaimana bisa mendapatkan gaji, syukur-syukur gajinya itu tiap bulan. Pastinya seperti itu guys. Karena di dalam pencairan YouTube itu kan 1 bulan sekali, dan itu kalau tidak salah tanggalnya saya lupa ya, di atas tanggal 21, 23, 24, lupa saya, pokoknya di atas tanggal 20 lah. Itu untuk menarik dana yang ada di dalam AdSense kita. Kalau di bawah tanggal 20, meskipun nominalnya sudah di atas 1.300.000, tidak bisa kita tarik, karena peraturan di YouTube itu untuk menarik uang di dalam rekening kita itu di atas tanggal 20. Saya lupa pas tanggalnya itu berapa ya. Dan di akhir video ini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mendapatkan subscribe itu ada juga jalan yang cepat, ada juga jalan yang butuh proses, alias jalan yang lama, tidak seperti jalan pintas. Dan semua itu tergantung kepada kita, kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita memilih jalan cepat, yang mana otomatis ketika prosesnya cepat, jalannya cepat, pondasi itu juga lemah. Karena di dalam membuat pondasi akun YouTube yang kuat itu butuh proses, tidak sekedar jalan pintas. Ya, sebaliknya, kalau kita mau berproses, maka pondasi yang kita buat itu akan kuat dan kokoh. Ketika kuat, maka setelah kita monetisasi, insya Allah kita bisa gajian tiap bulan. Terakhir, semoga para YouTuber pemula yang belum dimonetisasi bisa segera dimonetisasi dan bisa memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share video ini, subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, semangat, sukses.